materi mata kuliah statistika elementer. Nah, topik yang sekarang ini saya akan membahas tentang statistika deskriptif. Kemarin statistika deskriptif adalah statistika yang untuk menyajikan suatu data sehingga mudah dipahami. Nah, untuk topik yang pertama adalah tentang penyusunan dan penyajian data. Data yang kita peroleh waktu kemarin saya melakukan sedikit survei sebenarnya. Jadi seorang peneliti itu akan mendapatkan data dengan cara dengan survei atau sensus. Kalau sensus itu semuanya harus di data. Kalau survei itu hanya beberapa. Nah, sebenarnya kemarin itu saya melakukan seperti sensus ya untuk kelas B, tapi untuk semua peserta kuliah statistika elementer itu saya melakukan survei. Nah, data yang kita peroleh itu seperti ini. Ya kan? Nah, data yang kita peroleh adalah data yang seperti ini. Ternyata data ini itu kan belum berurut ya. Itu dinamakan adalah data mentah. Ya. Nah, data mentah ini kita cek semuanya. Ternyata ada beberapa data yang tidak sesuai. Contoh nih, NIM 19 14 14 030. Pertanyaannya adalah pendidikan terakhir dari orang tua dalam kurung salah satu ayah atau ibu. Dia menjawab adalah kuliah yang benar, jangan hanya fokus pada nilai saja. Ya enggak? Maka data ini dapat kita abaikan. Cara menghilangkan data atau data yang kita peroleh dan itu tidak akan kita gunakan itu namanya suatu kegiatan yang namanya reduksi data ya. Contohnya ini kita reduksi, saya beri warna kuning, kita reduksi. Terus ini kita reduksi tidak. Ternyata ini bisa kita reduksi yang ini NIM 19 14 14 033 kan golongan darah yang saya maksud itu adalah golongan darahnya. Bukan kalau ada untuk orang lain pasti ada keterangannya. Nah, ini golongan darah kok 2, maka ini juga bisa kita reduksi. Ya, oke. Nah, maka dari 69 ini kita reduksi menjadi 2. Tapi ini ada yang dari kelas A, B, C. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk yang kelas B saja. Maka yang akan direduksi yang mana? Nah, ini pengisi 2 kali kan? Ini kita reduksi. Terus mana lagi ya yang menjadi yang peserta kuliah? Nah, ini masih kelas B, kelas B, kelas B, kelas B. Ini kelas A, ini kelas C ya, kita reduksi. Ini kelas A kita reduksi. Terus ini juga kelas A kita reduksi. Ini kelas A kita reduksi. Ini kelas A kita reduksi. Kita reduksi. Kita reduksi. Ini kelas A, kelas C, kelas C, kelas A, kelas C, kelas C,
Ya kan? Ini kelas A, 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 kelas A. Ini kelas ini ya. Kelas A, 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 kelas A. Ini kelas A, ini kelas A. Nah, ini kita reduksi, maka data yang kita punya untuk kelas B itu yang data yang warnanya putih. Oke. Nah, di sini ada beberapa data yang kita peroleh. Oke, kita simpan dulu datanya ini. Nah, selanjutnya data tadi yang contoh tadi itu dinamakan data mentah, ya. Adalah data mentah. Data tersebut belum tersusun secara numeris dalam arti ini. Ini kan masih acak ya. Masih acak toh untuk apa? Untuk misalnya berdasarkan tinggi badan dari tinggi terendah ke tinggi yang terendah sama tinggi yang paling tinggi mana. Kan belum berurut, maka ini data rendah. Baik itu untuk kuota ya, baik untuk nilai pendidikan terakhir. Ini kan masih acak ya. Kalau yang ini kan tidak. Nah, kayak jenis kelamin, golongan darah itu kan tidak ada tingkatan, jadi tidak kita pedulikan. Tapi yang karena ini satu kesatuan, maka ini merupakan data mentah karena belum terurut secara numerik. Oke. Nah, untuk data itu dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Pertama kita membahas tentang tabel dulu. Nah, tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Anda sudah terbiasa ya membuat tabel. Nah, tabel data berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Sebuah tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, judul baris, dan setiap judul dan baris berisikan angka-angka serta sumber data yang diperoleh. Misalnya, contohnya tabel itu ada dua jenis, yaitu tabel biasa searah dan tabel silang atau tabel dua arah. Nah, contoh tabel searah itu seperti ini. Ya, Anda amati. Terus contoh tabel dua arah itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk latihan tolong buat tabel searah untuk jenis kelamin, golongan darah, serta tingkat pendidikan orang tua. Nah, untuk tabel yang dua arah, latihan, tabel untuk dua arah, tolong buatlah tabel jenis kelamin dengan yang dikaitkan dengan golongan darah. Ya. Nah, terus satu lagi, jenis kelamin dikaitkan dengan pendidikan orang tua. Ya, itu latihannya, tolong diperhatikan. Terus kita lanjut tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi di sini adalah penyusunan suatu data yang membagi data-data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi itu terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Begitu ya. Apa itu distribusi frekuensi kategori? Adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan data-data yang disusun dalam bentuk kualitatif. Contohnya ini. Ya. Terus data
distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang menyajikan data-data yang disusun dengan kelas interval berdasarkan angka. Contohnya ini. Ya. Nah, untuk latihan distribusi frekuensi kategori, tolong buatlah distribusi frekuensi kategori untuk jenis kelamin, untuk golongan darah, terus untuk asal daerah, tolong buatkan tabel distribusi frekuensi, dan juga untuk tingkat pendidikan orang tua. Ya, itu berdasarkan data yang kita punya tadi yang berwarna putih. Abaikan data yang berwarna kuning, begitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau tabel distribusi numerik, Anda sudah mengenalnya, itu pasti mengandung kelas interval. Ya, menyusunnya dari kelas interval terkecil ke kelas interval terbesar. Diurutkan contohnya seperti ini. Langkah-langkahnya adalah ini sudah saya jelaskan langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi numerik. 1. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar dulu. Terus menghitung jarak atau range. Yaitu diperoleh dari data tertinggi dikurangi data terkecil. Selanjutnya menghitung jumlah kelas atau simbolnya K. Rumusnya ini dengan N adalah jumlah data. Oke. Nah, panjang kelas seperti ini, tentukan batas terendah dan batas terkecil. Itu bagian